Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajidah Hanasam, NIM D1B1-20029. Saya mahasiswa Universitas Megarizky Makassar, jurusan S1 Farmasi. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu wawasan ilmu farmasi. Kata farmasi sendiri diturunkan dari bahasa Yunani, pharmakon, yang artinya cantik dan elok, dan kemudian berubah artinya menjadi racun, dan selanjutnya berubah lagi artinya menjadi obat atau bahan obat. Farmasi dapat didefinisikan sebagai profesi yang menyangkut seni dan ilmu penyediaan bahan obat, baik dari sumber alam maupun sintetis yang sesuai, untuk disalurkan dalam pengobatan dan pencegahan penyakit. Farmasi mencakup pengetahuan mengenai identifikasi, pemilahan, aksi farmakologis, penggabungan, pengawetan, analisis, pembekuan bahan obat, dan sediaan bahan obat. Farmasi merupakan salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Batasan farmasi adalah seni dan ilmu meracik yang menyerahkan atau membagikan obat. Farmasi juga diartikan seni atau praktek penyiapan, pengawetan, peracikan, dan penyerahan obat. Nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu telah mengenal penggunaan obat secara tradisional jamu dan pengobatan secara tradisional atau dukun. Pada saat itu, dukun melaksanakan dua profesi sekaligus, yaitu kedokteran, mendiagnosa suatu penyakit, dan kefarmasian, meramu dan menyerahkan obat kepada orang yang membutuhkan. Pada zaman kebudayaan Mesir dan Babilonia, telah dikenal obat dalam bentuk tablet, tanda liat, granul, dan bentuk obat sedan lainnya. Perkembangan lebih rasional ketika zaman Yunani, Hippocrates memperkenalkan metode dasar ilmiah dalam pengobatan. Dalam zaman itu, dikenal pula dengan Aesculapius atau Aesculapius dan putrinya Hygie. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengenalan obat semakin rumit, baik karena formula dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240, Raja Jerman Friedrich menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan antara kedokteran dan farmasi. Perintah tersebut dikenal dengan istilah Decretus Silices. Dari sinilah farmasi ini berasal, sehingga para ahli mengambil keputusan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu farmasi ialah sama. Yang pertama, SMK Farmasi. Sekolah ini ditempuh dalam waktu 3 tahun. Setelah itu bisa dilanjutkan ke D3 D4. Setelah lulus diberi gelar AMD Fram. Yang kedua, strata S1. S1 yang dirancang selesai dalam waktu 4 tahun. Setelah lulus diberi gelar Sarjana Sains, SSI, dan Sarjana Farmasi, S. Fram. Yang ketiga, profesi apoteker. Profesi apoteker yang ditempuh selesai dalam waktu 1 tahun dengan gelar APT Apoteker. Yang keempat, magister atau strata S2. S2 yang ditempuh selesai dalam waktu 3 tahun dengan gelar Magister Sains. Yang kelima, program doktoral. Program doktoral yang ditempuh selesai dalam waktu 3 tahun dengan gelar doktor. Obat ialah suatu bahan atau panduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badania dan rohania pada manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia. Obat juga merupakan zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit,
serta mengobati atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Yang pertama, diminum atau oral. Yang kedua, diberikan melalui suntikan ke pembuluh darah intravena ke dalam otot intramuskular ke dalam ron di sekitar sumsum tulang belakang, intratekal atau di bawah kulit. Yang ketiga, ditempatkan di bawah lidah, sublingual atau antara gusi dan pipi, bukal. Yang keempat, dimasukkan ke dalam rektum atau dubur atau vagina. Yang kelima, ditempatkan di mata, okular atau telinga, otic. Yang keenam, disemprotkan ke hidung dan diserap melalui membran hidung, nasal. Yang ketujuh, terhirup masuk ke dalam paru-paru, biasanya melalui inhalasi atau mulut dan hidung dengan nebulisasi. Yang kedelapan, diterapkan pada kulit kutanea untuk lokal, topikal atau seluruh tubuh, sistemik. Yang kesembilan, dihantarkan melalui kulit dengan patch transdermal untuk efek sistemik. Yang pertama, obat bebas. Logo obat bebas ditandai dengan lingkaran yang berwarna hijau. Obat bebas adalah obat yang dapat langsung dijual kepada masyarakat tanpa resep dokter dan tidak termasuk golongan obat narkotika. Contohnya paracetamol, antasida, vitamin, dan lain-lain. Yang kedua, obat bebas terbatas. Logo obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran yang berwarna biru tua. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diberikan langsung kepada pemakaiannya tanpa resep dokter, namun memiliki persyaratan, yaitu obatnya dapat dijual dalam bungkusan aslinya, baik dari pabrik atau pembuatnya. Contohnya ibuprofen, obat batuk, dan lain-lain. Yang ketiga, obat keras, di mana obat keras ini memiliki logo yang berwarna merah, garis tepi yang berwarna hitam, huruf K yang menyentuh garis tepi. Obat ini harus didapat dengan resep dokter. Obat ini tidak boleh sembarangan dikonsumsi karena berbahaya, dapat menyebabkan keracunan, bahkan sampai kematian. Contoh dari obat-obat keras golongan antibiotik seperti amoksisilin, serta obat anti nyeri, ibuprofen, dan obat-obat hormon lainnya yaitu diabetes, metformin, dan obat kolesterol seperti simvastatin, dan obat penurun asam urat, obat tetes mata, serta obat tetes telinga. Yang keempat, obat psikotropika. Memiliki logo yang sama dengan obat keras, yaitu lingkaran yang berwarna merah, garis tepi yang berwarna hitam, serta huruf K yang menyentuh garis tepi. Pengertian psikotropika menurut Undang-Undang Dasar adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. B. Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Contoh, amfetamin, sabu, dan fenitilin. C. Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan. Contoh, amorbarbital dan mogadon. D. Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan. Contoh, diazepam, nitrazepam, obat penenang, dan obat tidur. Yang kelima, obat narkotika. Logo obat narkotika memiliki logo lingkaran berwarna merah dan di dalamnya terdapat tanda palang berwarna merah. Narkotika adalah golongan obat dari bahan kimia maupun tanaman yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Contohnya, opium, tanaman ganja, petidin, dan lain-lain. Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi,
dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker pengelola apotek untuk menyiapkan atau membuat, meracik, serta menyerahkan kepada pasien. Yang pertama, resep human, resep untuk manusia. Yang kedua, resep hewan, resep dari dokter hewan untuk hewan yang berisikan tentang obat-obatan hewan. Yang ketiga, resep narkotika, obat-obatnya yang mengandung narkotika, obat yang dibatasi, resepnya ditandai dengan tinta merah, obatnya disimpan dengan 2 pintu lemari. Yang keempat, resep psikotropika, isi obat-obatannya yang mengandung narkotika, obat yang dibatasi, obat yang disimpan dengan 1 pintu lemari. Yang pertama, inskripsio, tanggal dan tempat penulisan resep. Yang kedua, signatura, aturan pakai dari obat yang tertulis pada resep. Yang ketiga, subskripsio, yang terdiri atas paraf atau tanda tangan pada resep yang ditulis oleh dokter. Yang keempat, invocatio, tanda buka penulisan resep yang terdiri atas R garis miring. Yang kelima, preskripsio atau ordinasio, yang terdiri atas nama obat, jumlah obat, dan cara pembuatannya. Bisnis farmasi adalah semua kegiatan dalam rangka mendapatkan keuntungan dan menawarkan barang atau jasa pada seluruh aspek yang menyangkut tentang obat-obatan. Bisnis farmasi terbagi 2, yaitu bisnis kefarmasian non-pelayanan terbagi lagi menjadi 3, yaitu A. Pabrik obat, B. Pedagang besar farmasi atau PBF, C. Penyediaan bahan baku maupun bahan setengah jadi. Bisnis pelayanan kefarmasian terbagi lagi menjadi 3, yaitu apotek, yaitu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran selain farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Kemudian apotek rakyat, yaitu sarana kesehatan, tempat dilaksanakan pelayanan kefarmasian di mana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan dan tidak melakukan peracikan. Apotek rakyat dilarang menyediakan narkotika dan psikotropika, meracik obat, dan menyediakan obat dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, toko obat, yaitu sarana yang memiliki izin untuk menyiapkan obat-obatan bebas. Dokter dapat melakukan bisnis farmasi, yaitu dengan menanamkan saham pada industri farmasi dan melakukan praktek bersama dengan apoteker. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe. Dah.